Inspektur Bandar Udara. 1. Inspektur Bandar Udara sedang melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas sisi udara. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam fasilitas sisi udara? A. Runway. B. Taxiway. C. Apron. D. Terminal penumpang. E. Runway strip. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fasilitas sisi udara meliputi runway, taxiway, apron, dan runway strip. Terminal penumpang termasuk dalam fasilitas sisi darat. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan inspeksi keselamatan operasional bandar udara, Inspektur Bandar Udara menemukan bahwa runway strip tidak memenuhi standar lebar minimum. Berapa lebar minimum runway strip untuk runway Instrument Precision Approach kategori A. 140 meter. B. 150 meter. C. 280 meter. D. 300 meter. E. 320 meter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut IKO Aneks 14, lebar minimum runway strip untuk runway Instrument Precision Approach kategori I adalah 280 meter atau 140 meter di setiap sisi dari centerline. Kita masuk soal berikutnya. 3. Inspektur Bandar Udara sedang mengevaluasi sistem penerangan bandar udara. Apakah fungsi utama dari PAPI atau Precision Approach Path Indicator? A. Menunjukkan batas-batas runway. B. Memberikan panduan vertikal visual kepada pilot saat pendekatan. C. Menandai posisi touchdown zone. D. Membantu navigasi pesawat di apron. E. Menerangi area parkir pesawat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PAPI berfungsi untuk memberikan panduan vertikal visual kepada pilot saat melakukan pendekatan pendaratan, membantu pilot mempertahankan sudut pendaratan yang tepat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang inspektur bandar udara menemukan kerusakan pada permukaan runway saat inspeksi rutin. Jenis kerusakan manakah yang paling berbahaya dan memerlukan perbaikan segera? A. Retak halus. B. Pelapukan permukaan. C. Lubang atau potole. D. Bergelombang ringan. E. Pengelupasan agregat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa lubang atau potole adalah jenis kerusakan yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada pesawat dan harus diperbaiki segera untuk menjaga keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam mengevaluasi kapasitas bandar udara, Inspektur Bandar Udara mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan faktor utama dalam menentukan kapasitas bandar udara? A. Jumlah dan konfigurasi runway. B. Komposisi lalu lintas udara. C. Kondisi cuaca. D. Jumlah maskapai yang beroperasi. E. Sistem navigasi udara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jumlah maskapai yang beroperasi bukan merupakan faktor utama dalam menentukan kapasitas bandar udara. Faktor-faktor utama meliputi jumlah dan konfigurasi runway, komposisi lalu lintas udara, kondisi cuaca, dan sistem navigasi udara. Kita masuk soal berikutnya. 6. Inspektur Bandar Udara sedang melakukan audit keselamatan. Berdasarkan IKO Aneks 19, apa yang dimaksud dengan safety risk? A. Kemungkinan terjadinya kecelakaan pesawat. B. Konsekuensi dari pelanggaran peraturan penerbangan. C. Kombinasi antara kemungkinan dan tingkat keparahan bahaya. D. Jumlah insiden yang terjadi dalam periode tertentu. E. Potensi kerugian finansial akibat kecelakaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut IKO Aneks 19, safety risk didefinisikan sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadinya bahaya dan tingkat keparahan konsekuensi yang mungkin timbul.
Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang inspektur bandar udara sedang mengevaluasi sistem drainase bandara. Apa fungsi utama dari sistem drainase di area perkerasan bandar udara? A. Mengurangi polusi air tanah. B. Mencegah genangan air di permukaan perkerasan. C. Meningkatkan estetika bandara. D. Menyediakan air untuk pemadam kebakaran. E. Mengatur suhu permukaan runway. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa fungsi utama sistem drainase di area perkerasan bandar udara adalah untuk mencegah genangan air di permukaan perkerasan, yang dapat membahayakan operasi pesawat. Kita masuk soal berikutnya. 8. Inspektur bandar udara menemukan bahwa nilai PCN atau Pavement Classification Number runway lebih rendah dari ACN atau Aircraft Classification Number pesawat yang akan beroperasi. Apa tindakan yang paling tepat? A. Melarang pesawat tersebut beroperasi. B. Mengizinkan operasi tanpa batasan. C. Melakukan analisis overload dan membatasi frekuensi operasi. D. Mengganti seluruh perkerasan runway. E. Mengalihkan pesawat ke bandara lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jika PCN lebih rendah dari ACN, tindakan yang tepat adalah melakukan analisis overload untuk menentukan apakah operasi masih dapat dilakukan dengan pembatasan frekuensi untuk mencegah kerusakan perkerasan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengevaluasi sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Inspektur Bandar Udara mempertimbangkan kategori ARFF atau Aircraft Rescue and Firefighting bandara. Faktor utama apa yang menentukan kategori ARFF suatu bandara? A. Jumlah penumpang per tahun. B. Luas area bandara. C. Panjang pesawat terbesar yang beroperasi. D. Jumlah personel pemadam kebakaran. E. Jarak bandara dari pusat kota. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kategori ARFF suatu bandara terutama ditentukan oleh panjang pesawat terbesar yang beroperasi secara regular di bandara tersebut, dengan pertimbangan tambahan terhadap lebar badan pesawat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Inspektur Bandar Udara sedang mengevaluasi prosedur pengoperasian kendaraan di sisi udara. Menurut regulasi internasional, apa persyaratan utama bagi pengemudi kendaraan yang beroperasi di daerah pergerakan pesawat? A. Memiliki SIMA umum. B. Lulus tes psikologi. C. Memiliki izin khusus dan pelatihan keselamatan bandara. D. Berusia minimal 25 tahun. E. Memiliki pengalaman mengemudi minimal 5 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengemudi kendaraan yang beroperasi di daerah pergerakan pesawat harus memiliki izin khusus dan telah mengikuti pelatihan keselamatan bandara sesuai dengan standar internasional untuk menjamin keselamatan operasional. Kita masuk soal berikutnya.